Salah satu keunikan anatomi kita adalah perjalanan tak terhindarkan melewati berbagai tonggak perkembangan, dari masa bayi hingga dewasa. Bahkan ketika usia kita telah jauh melampaui parubaya, kehilangan satu saja dari fase ini. Misalnya tahap biasanya dialami saat kanak-kanak, akan meninggalkan kerinduan diam-diam dalam diri, seolah ingin kembali untuk menyelesaikannya. Mungkin inilah cara terbaik untuk menggambarkan inti dari fase-fase perkembangan masa kecil. Sebuah landasan berharga, di mana pada tahun-tahun awal kehidupan kita, saat tubuh dan jiwa sepenuhnya rapuh, mungkin dengan hidung mungil yang menggemaskan, pengasuh kita memberikan cinta tanpa syarat, apresiasi, hanya karena keberadaan kita. Fase tanpa beban. Ketika hampir tak ada batasan, kita bebas menjelajahi dunia dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Kita bertanya, bereksperimen, melompat-lompat di kursi, menjatuhkan benda dari meja, atau bahkan melontarkan pasta ke udara. Fase nakal, di mana kita mengikuti naluri liar, menjadi usil, iri, atau melanggar aturan tanpa takut akan penilaian atau hukuman. Fase perkembangan sosial, sebuah masa ketika kita mulai memahami nilai kebaikan, membuat orang lain bahagia, dan menyesuaikan diri dengan harapan mereka. Fase-fase lainnya mengiringi masa remaja. Fase pemberontakan, ini adalah saat kita bertingkah aneh, berteriak kepada orang tua, menyatakan bahwa lahir ke dunia bukanlah pilihan kita, dan mempertanyakan semua bentuk otoritas. Fase eksplorasi seksual. Ketika kita mulai mengekspresikan sisi sensual kita yang kian berkembang, menemukan jati diri dan keinginan sejati. Lalu, datanglah fase bertanggung jawab, di mana kita menghadapi tantangan karier, tuntutan pendidikan, dan batasan pekerjaan. Setelahnya, fase keterlibatan emosional muncul, menggantikan kesenangan sederhana eksplorasi seksual dengan kebahagiaan mendalam dari hubungan yang erat. Namun, fase-fase ini tidak dapat berjalan tanpa lingkungan yang mendukung. Orang tua yang mampu menerima amarah dan pemberontakan remaja sangat dibutuhkan. Pengasuh yang rela membiarkan sofa menjadi arena lompat-lompatan selama sejam juga penting dalam fase tanpa tanggung jawab. Namun, hidup seringkali tidak memberikan ruang itu. Amarah, kesedihan, saudara yang sakit, perceraian, atau berbagai peristiwa lainnya bisa memaksa kita menjadi lebih dewasa dari usia kita. Kita mungkin bertanggung jawab sebelum sempat memberontak, berkomitmen secara emosional sebelum mengekspresikan keinginan, atau menjadi serius sebelum menikmati kenakalan. Hilangnya sebuah fase mungkin tak terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Namun, cara kita menjalani hidup akan menunjukkan ada sesuatu yang tertinggal, hingga akhirnya meledak dan mengguncang keberadaan kita. Sebuah prinsip psikologis universal berbunyi, sampai semua fase terhormati, dicicipi, dan tuntas, fase yang terabaikan tidak akan pergi dengan tenang. Jika kita mencoba menguburnya, fase itu akan membalas, menghantui fisik dan mental, sampai kita menyadari apa yang salah dan mencoba memperbaikinya. Contohnya, seorang pengacara yang tampaknya sukses tiba-tiba meninggalkan keluarga dan anak-anaknya di usia 42 tahun untuk bergabung dengan sebuah komunitas. Atau pasangan lanjut usia yang mengakhiri pernikahan setelah menyadari mereka tak pernah benar-benar dicintai, hanya diterima begitu saja. Ada juga kakek berusia 67 tahun yang, dalam beberapa bulan, mulai minum berlebihan dan berteriak di taman larut malam, melampiaskan amarah dan energi terpendam yang tak pernah tersalurkan dalam keluarganya. Kadang, kita dengan nada bercanda menyebutkan ingin kembali ke masa kecil. Namun, tatapan mata kita mengungkap segalanya. Ada bagian dari diri kita yang mendamba sesuatu yang dulu tak pernah cukup kita miliki. Langkah pertama adalah mengakui apa yang hilang. Lalu, tanpa merusak pencapaian di fase-fase selanjutnya, cari cara paling aman dan efektif untuk mencicipi apa yang dulu tak terpenuhi. Mungkin kita harus menemukan cara memberitahu pasangan, sahabat, atau rekan kerja bahwa kita tak pernah benar-benar mengalami fase nakal, eksplorasi seksual, atau kasih sayang yang mendalam. Itu bisa menjadi hal yang sulit bagi semua pihak. Namun pada akhirnya, ini mengajarkan kita untuk tak terburu-buru dalam tumbuh dewasa. Sebuah peringatan harus muncul setiap kali kita melihat anak-anak atau remaja yang dikatakan terlalu dewasa untuk usianya. Kita seharusnya berduka seolah ini terjadi pada diri sendiri. Dunia akan menjadi tempat yang lebih damai jika semua bayi dan balita yang tampak dewasa, tapi sesungguhnya tertekan dapat berkembang menjadi diri sejati mereka pada saat-saat yang paling membentuk kehidupan mereka.